Nah, oke teman-teman para KPM PKH dan BPNT dimanapun kalian berada, biar tidak kaget atau panik pada saat pencairan PKH tiba ataupun bantuan BPNT bulan Juni dan bulan Juli tiba, berikut ada kategori KPM yang mungkin tidak cair lagi bantuannya ya, baik itu PKH maupun BPNT setelah ada penyurveian ke rumah masing-masing. Nah, kira-kira kategori apa ya yang tidak akan cair lagi di tahap yang selanjutnya? Kalian simak video ini sampai selesai dan jangan di-skip-skip ya, agar tidak gagal paham. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja pada berita yang pertama untuk kategori KPM yang mungkin tidak cair lagi di tahap yang selanjutnya. Nah, yang pertama adalah kategori KPM yang terdeteksi di pusat tidak layak lagi. Nah, ini disebabkan hasil verifikasi ketidaklayakan hasil dari update data di bulan Juni yang dilakukan oleh operator 6NG Desa dan juga dari hasil laporan dari menu sanggah di aplikasi Cek Bansos. Nah, ketidaklayakan ini bisa meliputi antara lain yang pertama KPM mungkin sudah sejahtera. Kemudian KPM mungkin sudah meninggal dunia dan KPM tidak memiliki komponen. Kemudian KPM yang pindah alamat atau tidak ditemukan sesuai data yang ada. Nah, ini misalkan untuk KTP-nya daerah mana, sedangkan domisili di daerah mana. Nah, itu tidak padan ya. Nah, kemudian untuk kategori yang tidak memiliki komponen itu adalah untuk para KPM PKH yang mungkin anak sekolahnya sudah lulus sekolah ya. Nah, maka dipastikan jika anaknya sudah lulus sekolah, maka tidak ada komponen anak sekolah lagi. Nah, maka di pencairan berikutnya sudah tidak bisa cair lagi ya bantuan PKH-nya. Nah, kemudian kategori yang kedua yang tidak akan cair lagi di tahap selanjutnya adalah KPM yang memiliki nama berbeda antara di kartu KKS dengan di KTP. Nah, sehingga terjadi gagal on-span di bank. Jadi, bila ada perbedaan satu saja, baik itu huruf, angka, maupun tanda baca, titik, ataupun koma, itu pasti tidak akan cair ya teman-teman. Nah, jadi untuk KPM yang nama di KKS dan di KTP-nya itu berbeda, dipastikan mungkin tidak akan cair lagi ya, karena datanya tidak padan atau tidak sama dengan yang ada di Dukcapil. Nah, maka dari itu harus padan terlebih dahulu ya teman-teman datanya. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan untuk para KPM PKH dan BPNT ya teman-teman. Nah, mungkin ini adalah salah satu pertanyaan kalian juga. Untuk para KPM PKH pasti akan bertanya ya, apakah saya akan dapat BPNT atau tidak ya? Kemudian begitu juga sebaliknya untuk KPM BPNT. Apakah saya KPM BPNT bisa mendapatkan bantuan PKH? Nah, simak jawabannya berikut ini ya teman-teman. Nah, jadi perlu diketahui jika KPM PKH itu memiliki kesempatan dapat bantuan komplementer ya teman-teman. Nah, jadi KPM PKH itu bisa mendapatkan bantuan komplementer seperti bantuan BPNT, PIP ataupun PBI. Nah, kemudian hanya saja untuk KPM PKH ini tidak bisa mendapatkan bantuan komplementer semuanya ya. Nah, karena secara sistem serta mekanisme dataannya itu berbeda. Nah, makanya dari sekarang ini ada yang namanya KPM PKH murni, ada juga KPM BPNT murni. Nah, lalu yang jadi pertanyaan, apakah KPM PKH murni bisa dapat bantuan BPNT? Jawabannya, semua bisa saja terjadi. Yang penting datanya padan dan tidak bermasalah. Serta untuk kuota BPNT-nya ini ada ya teman-teman. Nah, selama kuota BPNT-nya ini terpenuhi atau sudah penuh, maka tidak akan ada verifikasi secara sistem. Nah, kemudian kembali lagi ya teman-teman, semua keputusan itu ada pada Kementerian Sosial Republik Indonesia yang menentukannya. Nah, jadi tidak semua KPM PKH bisa dapat BPNT ya, karena yang menentukannya adalah Kemensos langsung ya teman-teman melalui verifikasi atau validasi sistem. Nah, kemudian bagaimana ya untuk KPM BPNT murni? Apakah bisa mendapatkan bantuan PKH? Jawabannya sama ya teman-teman, bisa saja terjadi mendapatkan bantuan BPNT atau PKH.
Nah, selama KPM BPNT murni memiliki komponen dalam keluarganya sebagai syarat untuk komponen PKH, maka bisa saja terjadi mendapatkan bantuan PKH. Dan itu pun selama kuota PKH ada ya teman-teman. Nah, sebab saat ini jika ada kuota untuk PKH, maka menjadi acuan validasi adalah by system. Nah, jadi ini diacak ya teman-teman melalui by system, kemudian nanti akan diverifikasi ulang. Nah, kemudian bagaimana ya nasib KPM PKH validasi baru di tahun 2021 kemarin yang baru cair 1 kali? Apakah jadi KPM PKH atau ada kesempatan cair kembali di tahun 2022 ini? Jawabannya untuk KPM validasi baru atau yang baru cair 1 kali, supaya tidak penasaran, berikut adalah solusinya. Nah, KPM validasi baru cukup tanyakan ke operator SIG-NG desa masing-masing. Apakah namanya terdaftar di dalam DTKS sebagai penerima bansos atau tidak. Nah, sementara jika terdaftar sebagai penerima bantuan, silahkan dicek ya bantuan apa yang didapat. Apakah PKH, BPNT, atau hanya PBI saja. Nah, sebab bisa saja nama KPM untuk validasi baru 2021 kemarin tidak ada atau tidak masuk ke dalam DTKS. Nah, bisa saja namanya masuk ke dalam pemadanan yang dilakukan kemarin-kemarin ya. Nah, karena kemarin itu ada pemadanan data ya teman-teman. Untuk yang tidak terdaftar di dalam DTKS, maka akan dikeluarkan dari penerima bansos. Karena setiap bantuan sudah ada ketentuannya ya, setidaknya harus terdaftar di dalam DTKS terlebih dahulu. Nah, jadi itu adalah berita PKH hari ini ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.